Assalamualaikum anak-anak. Pada bagian ini, kita akan melanjutkan materi pembahasan terkait jurnal umum, yaitu pada transaksi menerima penghasilan atau pendapatan. Berikut contoh soalnya. Di sini ada 3 soal, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pada tanggal 11 September 2020, jumlah penghasilan salon hari ini yang diterima tunai 8.500.000, sedangkan yang masih berupa tagihan sebesar 2.500.000. Nah, ini adalah transaksi menerima penghasilan. Penghasilan sama dengan pendapatan, ya. Nah, di sini penghasilannya ada yang sudah diterima dan ada yang masih berupa tagihan, nih ya. Jadi sebenarnya ini sudah kita bahas pada persamaan dasar akuntansi ya. Jadi kurang lebih sama ya. Nah, jadi ini pertama kita identifikasi dulu akun apa saja yang berpengaruh ya. Nah, di sini kan penghasilannya ada yang sudah diterima dan ada yang masih berupa tagihan. Kalau masih berupa tagihan, artinya belum kita terima uang dari pendapatan itu, ya. Nah, jadi ini akun yang berpengaruh adalah pendapatan bertambah, ya. Kemudian ini diterima tunai, berarti artinya kas, ya. Kasnya bertambah. Kemudian yang masih berupa tagihan ini artinya piutang ya, piutangnya bertambah. Masih ingat ya piutang itu apa? Piutang itu adalah uang kita yang ada di orang lain ya. Nah, jadi ini akun yang berpengaruh adalah pendapatan bertambah, kas bertambah, dan piutang bertambah ya. Selanjutnya kita tentukan posisi debit kreditnya ya. Yang pertama tadi apa? Pendapatan bertambah. Pendapatan bertambah di mana? Nih ya, pendapatan bertambah di kredit. Kemudian yang kedua kas. Kas bertambah di, nah, kas tergolong ke dalam akun aset sehingga bertambahnya di debit. Kemudian piutang ya. Nah, piutang juga tergolong ke dalam akun aset. Jadi bertambahnya juga di debit ya. Jadi akun-akunnya posisinya adalah pendapatan di kredit, kas bertambah di debit, dan piutang bertambah di debit ya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam jurnal umumnya. Tulis tanggalnya, tanggal 11. Nah, jangan lupa kalau kita tulis di jurnal umum, kita tulis yang ada di posisi debitnya dulu ya. Nah, tadi kan yang ada di debit adalah akun kas dan piutang dagang ya. Kita tulis kas, kasnya di debit, kemudian piutang dagang, dan kreditnya adalah pendapatan. Nah, kasnya berapa? Kas ini adalah pendapatan yang sudah kita terima. Nah, sebesar berapa nih yang diterima tunai? Sebesar 8.500.000. Tulis 8.500.000. Kemudian piutang dagang. Piutang dagang adalah pendapatan yang belum kita terima. Jadi uangnya masih ada di orang lain. Orangnya belum bayar ke kita ya. Jadi yang masih berupa tagihan sebesar 2.500.000. Tulis di kolom debit
2.500.000. Dan yang dikredit pendapatannya, jumlah pendapatannya berarti 8.500.000 ditambah 2.500.000 sama dengan 11 juta. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi jika ada transaksi seperti ini, menerima penghasilan, sebagian diterima tunai dan sebagiannya lagi masih berupa tagihan. Nah, kalau masih berupa tagihan artinya uang dari pendapatan itu belum kita terima ya. Sehingga jurnal umumnya kasnya bertambah di debit, piutang dagangnya bertambah di debit, dan pendapatannya juga bertambah di kredit ya. Kasnya ini didapat dari tadi yang sudah diterima tunai ya, nominalnya. Kemudian piutang dagangnya nominalnya didapat dari pendapatan yang belum kita terima atau yang masih berupa tagihan ya. Sedangkan pendapatan ini nominalnya dari penjumlahan ini ya, antara 8.500.000 ditambah 2.500.000 ya. Seperti itu ya. Selanjutnya, contoh yang kedua, tanggal 13 September 2020 diselesaikan pekerjaan sebesar Rp10.500.000. Diterima tunai sebesar Rp7.500.000. Sisanya telah difakturkan untuk ditagih dan dibukukan penghasilan. Nah, jadi ini juga termasuk transaksi penerimaan pendapatan ya, sama seperti tanggal 11 ini. Nah, ini kurang lebih juga sama nih. Jadi ini penerimaan pendapatannya ada yang sudah diterima tunai dan ada yang masih berupa tagihan. Jadi belum kita terima uangnya ya. Nah, di sini ada kata diselesaikan pekerjaan. Maksudnya adalah kita telah menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, misalnya di sini adalah usaha salon ya. Misalnya kita telah menyelesaikan pekerjaan dari misalnya perawatan manicure, pedicure gitu ya. Kemudian orang yang telah melakukan perawatan ini baru membayar sebagian ya. Dan sebagiannya lagi baru difakturkan atau baru diberikan bukti transaksi ya, dimana hal ini belum dibayar ya. Nah, jadi intinya ya, jadi ini sama seperti tanggal 11 ya. Kita menerima penghasilan atau pendapatan, sebagiannya sudah diterima tunai dan sebagiannya lagi masih ditagih ya, masih berupa tagihan atau belum kita terima uangnya ya. Sehingga jurnal umumnya, kita langsung aja ya ke jurnal umumnya karena tadi sama seperti tanggal 11. Kita tulis tanggalnya, tanggal 13, debitnya ada kas dan piutang dagang, dan kreditnya pendapatan. Nah, kas yang sudah diterima berapa? Nih ya, diterima tunai sebesar 7.500.000. Kita tulis 7.500.000. Kemudian piutang dagangnya yang belum kita terima sebesar, nah di sini kan diselesaikan pekerjaan sebesar 10.500.000. Nah, berarti ini totalnya ya, total pendapatan yang kita terima adalah 10.500.000 ya. Sekarang kita tulis dulu di bagian kreditnya, total pendapatannya 10.500.000. Nah, sehingga piutang dagangnya ini selisihnya ya. 10.500.000 dikurang 7.500.000 berapa? 3 juta ya. Nah, jadi seperti ini ya.
Jadi ini kan diselesaikan pekerjaan sebesar 10.500.000. Jadi ini total pendapatan yang harusnya kita terima totalnya, yaitu sebesar 10.500.000. Kemudian yang sudah diterima tunai sebesar 7.500.000. Dan sisanya telah difakturkan untuk ditagih atau belum kita terima ya. Jadi jurnal umumnya seperti ini. Kas bertambah 7.500.000, piutang dagang bertambah di debit sebesar 3 juta dan pendapatan juga bertambah di kredit sebesar 10.500.000 ya. Nominal yang di kas adalah nominal yang kita terima ya. Kemudian nominal yang piutang ini adalah nominal yang belum kita terima pendapatannya. Sedangkan ini nominal pendapatan adalah nominal yang adalah nominal dari total pendapatan yang seharusnya kita terima ya. Seperti itu ya. Selanjutnya, contoh yang ketiga, tanggal 16 September 2020. Menerima penghasilan tunai sampai hari ini sebesar 10 juta rupiah. Nah, ini juga termasuk transaksi menerima penghasilan atau pendapatan. Nah, tapi ini pendapatannya sudah kita terima semuanya ya. Menerima penghasilan tunai sebesar 10 juta. Nah, berarti 10 juta ini ya semuanya sudah kita terima secara tunai ya. Sehingga akun apa aja yang berpengaruh? Yang jelas pendapatannya bertambah ya, pendapatannya bertambah. Kemudian karena secara tunai berarti kasnya juga bertambah ya. Kemudian posisi debit kreditnya. Nah, tadi akun yang berpengaruh adalah kas bertambah dan pendapatan bertambah. Kas tergolong ke dalam akun aset, bertambahnya di debit. Kemudian pendapatan bertambah di kredit ya. Kita masukkan ke dalam jurnalnya tanggal 16. Kita tulis yang di debit dulu adalah kas. Kas bertambah di debit dan pendapatan bertambah di kredit sebesar 10 juta. Sama ya nominalnya antara debit dan kredit. Nah, jadi kalau semua pendapatannya sudah kita terima secara tunai, maka jurnal umumnya seperti ini. Kas bertambah di debit dan pendapatan bertambah di kredit sebesar nominalnya, yaitu 10 juta. Seperti itu ya. Semoga dapat dipahami.